hati ibu. Ibu adalah sebelumnya. Ini ibu, jantung ibu dari Limpa. limpa ibu dari paru. Begitu dia. Permukaannya ke kanan. Nah, hubungan ibu dan bagaimana jika pribadi adalah organ itu sendiri. Ini pribadi, limpa adalah anaknya, ibunya adalah hati. Bagaimana kalau hatinya melonjak, panas, terlalu kuat dia? Apa yang harus dilakukan? Dimaksimalkan, diginjal. Nah, teorinya ada menghafalnya huruf K. Jika pribadinya melonjak tinggi, maka anak yang diturunkan. Berarti jantung itu turun. Jantungnya. Jika pribadi turun, Ibunya dinaikkan. ibunya dinaik. Teori sampaikan, jadi yang pijat, contohnya seperti waktu ini hari Sabtu ini, itu salah itu. Ngambil pasien pas cara jemaah pasien pribadi, keseluruhan badan diberi. Jangan. Kalau kerja sosial itu lengah. Caranya apa? Bagaimana caranya? Cari titik sakitnya dia, titik yes-nya. Kasih dia nyaman sebentar, nyaman, menjam titik yes. Dan paling sakit, kan yang begini perlu penanganan yang lebih lanjut, gitu aja. Nanti perlahan, gue sakit dia pasti kapok. Pijat dan nyaman dikasih semua senang. Lagi ya, terus tadi batas ibu. Dan batis tuh kayaknya dia sakit pangkeng, menjak apa bom dia terus semua akhirnya. Bukannya kita pelit, tapi kalau waktu masih ada orang ya, mesti kagak nanti pendidik. Di Bandung pun mikir juga, karena energi yang keluar kalau menolong seseorang lain beda. Itu kan pelayanan gratis. Konya udah terbang itu sebenarnya. Sama dengan uang saya kasih enak, kesenangan dia. Kapak kucing ini, ya hanya panas tuh, biar karena badan itu panas, sering gitu. Memang tidak apa, tapi ya panas. Tidak ada lagi bocor, kan yang mungkin tekniknya, teknik nanti gak keluar dulu, online deh. Nah kemarin ini kita tahu jika pribadinya umpama jantung lemah dia denyut nadi, apa yang harus dilakukan? Naikkan hati. Maka hatinya diberi tindakan manipulasi yang menguatkan. Teknik menguatkan putarnya lain. Dia searah jarum jam. Jarum jam ke kanan. Putarnya dia ke kanan. Menginjat muternya ke Ya, kanan. Oh, ada pengaruhnya nih ke Pijatnya gitu. Dia terangsang kuat. Kalau mau menurunkan balik dia. oh, ada artinya Anti wave shock ya ada.
Sebenarnya awaknya Bukan buyang. sekedar. Dan durasi waktunya juga beda. Jika ingin menguatkan ke kanan sebentar, paling 10 hitungan sampai 20 cukup. Kalau mau lemahkan hitungan 20 ke atas. Kita berdiri 1, 2, 3 gitu. Nanti bisa hubungan saling menghidupkan, bisa juga menentang. Kenapa kayu bisa hidup api? Kayu sebagai bahan bakar api kah? Logikanya begitu. Dia nampak badan mengenai kayu dari sana hidup api. Tapi bas gede tanah di sini. Dia akan menjadi tanah. Kayu terbakar menjadi tanah. Abu kan tanah. Ini kayu otomatis hidup tanah. Tanahnya bisa balik, bisa balik. Dia yang memakai kayu. Penghinaan namanya. Kalau dia mengalami kelainan yang berlebih bisa menghina. Bisa makian ibunya. Nah, ini dua aspek yang berbeda tapi menjadi satu, yaitu yin dan yang. Nah, alam memiliki kaidah berlaku. Kaidah-kaidah ini banyak teratur yang reguler ya. Demikian juga dengan badan. Dia teratur sedikit, juga berirama. Kadang-kadang naik turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yang ada lah, tubuhnya harus datar gitu. Bisa kadang-kadang lung bayu, kadang-kadang bisa penuh, padahal tenggelam. Nah itu namanya berirama. Makanya bisa kia, bisa seger bayu, seger orang ada, bisa kia itu buat bayu dia, istirahat benar, istirahat. Itu namanya berirama, berkala. Periodik. Terus begitu dari hari-hari itu kan ya pernah merasa pasti dalam tiap hari itu pernah merasa siap mau istirahat dan itu harus dijalani. Maka waktu tidur ya tidur, jangan dipaksa begadang. Walaupun dipaksa bisa nanti berakibat. Dan bertaur, bagaimana lagi itu, perempuan itu. Nah inilah yang disebut dengan TBBT. Jika badan sudah teratur begitu, dia akan sehat. Tiap hari gitu kan, nafas yang bagus, istirahat mau buang air, jalan. Pernah tidak BAB dalam satu hari? Ya setiap hari pasti BAB. Pernah tidak? Tidak. Lanjut. Apa yang dalam pada itu? Pasti pusing, kepala sakit kan? Karena tidak ada BAB. Kenapa? Ada gas dalam perut, dia naik. Kadang-kadang bisa nafas tidak bagus karena lambung mengegas, naik, menekan jantung susah untuk mengumpat, setengah-setengah aja. Padahal ringan karena tidak BAB. Berarti interator dia sakitlah tubuh.
itu. Jika cara hidup ini sudah mengikuti pola itu, apakah dia reguler, apakah periodik dan recycle, manusia pasti dia. Nah kemudian yin yang memiliki dua aspek yang bertentangan. Hitam, ya. Di dalam hitam ada putih, titiknya putih. Dalam titik putih, Benda hitam. titiknya ini hitam. Itu simbolnya. Itu dua yang berbeda tapi harus ada. Dia bertentangan namun tidak terpisah. Pasti ada yang dalam dan sakit, tidak segar. Dalam tubuh kita pun demikian. Ada peluang sakit. Kalau dia dominan, lambat. Kalau tidak, dia akan stabil. Sama dengan kesehatan Ayurveda menyatakan apa motonya yang harus dipegang, itu harus dipegang. Sama dosa, dosa, sama datu, sama datu, sama agni, sama agni, sama mala, kriya mala, atma, atma indriya, atma dan indriya itu harus dia bekerja dengan sempurna. Donat, sekarang kalau besi kan melenceng pasti sakit. Ya, makanya diagnosanya kita harus jeli. Kalau dikaitkan dengan diagnosanya apa yang menurut? Bagaimana bebas? Makanya dalam anamnesis menggenap takut apa aja sampai keluarganya. Oh ini keturunan sehingga bisa menyatakan orangnya penyakit keturunan. Bapak mana bapak dia kena gula, ibu dia kena gula. Kita berani berkesimpulan ini orang pasti ada gejala nanti gula. Nah, ada keturunan. Yang bagus yang takut kan senawang. Itulah saat dia satu anamnesis dulu. Saya juga waktu hijab Bunda juga tanya kita pasiennya lebih banyak yang order pasien bukan senangnya. Yin yang ini makrokosmos, mikrokosmos menara ini. Bila yang tadi di teori dalam usul teori yang teori itu dengan using pergerakan lima unsur. Unsur itu adalah kayu, api, dalam apanya katla. Kayu, api, tanah, logam, air. Kayu, hidup api, api yang menuju tanah, dalam tanah ada logam mengeluarkan air. mineral, Sama kamu sama ye.
besi kan, coba rapakannya ketika tengah malam, menjadi besi itu dikatakan bakal mengeluarkan air kayu, biar air ini di depan kayu terus buka air ini hidup kayu, kayu ini hidup api, api ini hidup tanah. Dia bisa berbalik kalau dia terjadi kuatnya terlalu kuat, yang itu pun bisa balik ya. Ini disebut dengan 5 unsur. Kemudian ada teori lagi yang disebut fenomena organ. Dalam bahasa Kuno disebut organ Changfu. Apa itu? Yang bersifat yin, hati, bersifat yang. Yang artinya yang organ alam kan. Kalau yin organ luar. Yang fufu organ luar bersifat panas. Kemudian ada teori meridian. Inilah yang dipakai oleh Fraser. Meridian pun ada banyak. Umum meridian Sabang, meridian itu. Tapi yang kita akan pelajari meridian umum saja cukup. Meridian umum ada 12. Apa itu meridian? Kalau hafalan dia ini adalah paru. Pasti meridian pertama. Meridian pertama adalah paru. Teman paru ini usus besar. usus besar. Ini usus besar adalah yang kedua. Setelah itu lambung adalah yang ketiga. Kemudian Limpa. yang keempat. Punya sudah cukupi mereka yang mulai. Iya. Ini adalah jantung, meridian kelima. Terus Kecil. jantung, Usus kecil. usus kecil. Yang enam. Lali jauh. Kemudian hati ya. Hati itu dia. Bebek ulang. Bebek ulang kali. Atas menjik empat bebek ulang ya.
dalam saya lupa jantung usus kecil kantong empedu dia sebuah itu terus dia orang ini kantong empedu hati Cik, itu dua ada kantong kedua Cik. Di bawahnya usus kecil. dan caranya Dan dari bagian itu ada sebentar lagi. hubungannya dengan ginjal kan. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Caranya menghafal, lali jauh ke hipertangkap. Di bawah perikardium itu apa sih? Sansiau, selaput jantung. Ciri pemanas. Perikardium selaput jantung. Ada kemudian ciri pemanas sansiau. Ini kan 5, 6 jenis. Makanya ada 12. Ya 12 meridian. Nah, akan pelajari meridian umum. Nah, bagaimana teori meridian? Teorinya begini. Yin adalah otak yang awal. Kalau yin organ padat, yang organ yang berongga. Yin sebut jang, yang berpu. Dada adalah yin, kemudian punggung yang, dan flexor dan extensor. Apa itu flexor? Extensor tuh di luar, X di luar, di dalam. Benar sih? Wow. Eksternal, internal gitu sih. Gitu, tenang dan bisa. Maksudnya yin tenang, yang bisa. Lisan lebih aktif ya. Jika dia terkena penyakit dingin, dia akan tenang. Tenang kan ya, daripada orang yang terkena yang ini paling itu sifat klinis. Nah, yin bersifat kronis, yang bersifat akut. Orang kronis kan tenang ya. Tahu penyakit kronis? Sing tahun. Tahunan sudah. Penyakit kronis itu penyakit tahunan. Yang berkepanjangan. Cara nak balik orang penyakit tahunan. Kalau apa itu kan yang kambuh-kambuhan kan tuh.
Kalau kronis tahunan, kalau akut yang mendadak. Mendadak. Tiba-tiba sakit akut ya. Nah kronis, kak kalau kan biasanya itu sakit asma, kronis ya, kalau ya. Dia mengembang yang lain. Kalau berkelayan, dia kontraksi. Jadi sentrifugal dan sentripetal. Kalau dasar diagnostiknya, yin itu sifatnya dingin, yang itu panas. Yin dalam, yang panas. Orang yang hipoaktif adalah karena yin. Kalau yang hiperaktif ya. Kalau anak yang hiperaktif itu pasti yang tinggi. Sehingga kalau jeli lebih fokus bisa mengobati. Mana yang pijatnya? Apaan pijat? Apa aktif kan? Kalau bud aktif kan tambah aktif dia nanti. Makanya perlu, walaupun teorinya sederhana, sebentar kita pelajari, tapi warna hiperaktif ini perlu diberi dalam terapi. Kalau orangnya yin, apa hiponya? Rendah. Kita harus tonifikasi. Yin harusnya. Jadi yang bercanda katanya tuh mana yang meresap. Yang yin harusnya dua kata. Paham maksudnya? Kalau kamu yin, saya harus yang. Jika kamu sakitnya sifatnya yin, saya harus terapi dengan yang menguatkan. Kalau dia yang, saya harus beri yin. Ini ilmunya budi, karena budi kerja. Walaupun tidak ada kerja, juga bisa dipakai. Yin Pramurolo juga demikian. Ini sifatnya apa? Oh, ini yin. Saya harus beri dia sifatnya panas. Depan apa? Aneh karena ya dingin bir. Jamunya apa? Rotis beda akan tambah parah. Itu bisa dikaitkan dengan ilmu sindrom. Jamu apa panas nih? Yakin benar lu. Nyam panas. Kalau sakit panas, tis sebel itu sakit. Obatnya mana dia? Panas tis atau nyam? Kalau sebel. Nyam panas. Nggak maksudnya kalau sebel sakitnya gitu. Sebel itu sakit. Sakitnya misal sebel. Dengan obat yang sifatnya dumel atau kalau hangat, kalau penyakitnya panas, obatnya sifatnya harus tis. Penyakit nyam obatnya yang hangat, hangat lagi seru ya.
hangat dengan panas, tis dengan nyam, demen apa dengan kemudian dalam terapi itu, yin, kalau dia yin kita tonifikasi, yang menguatkan namanya tonifikasi. Ingat durasi waktunya lebih pendek deh kalau mau mengaktifkan. Jangan salah, kalau pijat malah turun, malah lama dengan pijat malah turun dia, malah dalam. Berarti bisa dipakai untuk dia mau kesana kan kujingnya. Bisa. Saya lepuk nak nih ndok bayun nih, kemungkinan jantungnya nih lemah kan. Iya. Diagnosa kita kan dari sini. Sama dengan memegang meridiannya, jalur meridiannya, kita lihat ada keluhan sakit sini. Mula-mula yang sakit dulu, maksudnya organ yang, jadi baru menyusul organ yin. Apa itu maksudnya? Kalau dalam perjalanan mula-mula organ yang sakit dulu. Apa yang sakit dulu? Misalnya, Lihat organ yang sakit dulu. misalnya lambung dah tuh Haji. Pasti ini sakit dulu, bayang bawah. Salah satu apa mama? Misalnya lambung tuh Haji, Pak, lambung. Lambung. Pasti duluan lambung sakit daripada limpa. Itu yang dipijat meridian limpanya. Keduanya, Keduanya. artinya diagnosa kita pasti lambung yang tidak mungkin limpa nanti. Orang yang sakit limpa ini pasti lambungnya sakit dulu. Sehingga dalam pengobatan ini perlu diambil juga. Ini jangan dulu. Yang pertama dia sakit itu organ yangnya, baru organ yinnya sakit. Misalnya ketahuan, oh ini sakit jantung berarti oh pasti usus kecilnya dulu sakit tuh. Kecil nggak bermasalah. Sehingga tiba-tiba jantungnya sakit. Penyebabnya adalah usus kecilnya sakit duluan, baru terkena organ-organnya. Berarti mijatnya juga dari yang dulu. Ya, Yang sakit, yang dipijat. organ yang menyebabkan dia sakit. Berarti yang dulu baru yinnya kita ambil. Diturunkan, kemudian yinnya Kita naikkan. pelan-pelan gitu. Ini clue dasarnya. Nah, seperti mau merah saya kasih buku, ini buku klasik. Begitu aku mundur klasik. Teorinya harus secara. Kalau sudah ketemu variasinya kemana-mana bisa. Cek cara pandang, cara tenung, cek hebat sama tenung. Kalau aku mundurnya dengan meraba ya, ini cara merabanya. Ini adalah jantung, ini adalah hati, ini ginjal. Berarti ini jantung, hati, ginjal. Ya. Raba dengan tekanan kuat. Kalau tekannya ringan, lawannya jantung, apa? Gimana tuh sih? Tadi bisa diulang kalau Ya mungkin terlewatkan tadi mereka. Jantung apa temannya? Ada begini. Iki jantung, Usus. iki jantung, Jantung, hati, hati, ginjal. Jantung temannya
jantung, temannya usus kecil. Usus kecil kedua. Kalau ringan pegangannya, kita melihat usus kecilnya. Kalau pegangan dalam, artinya tekan lebih keras, itu adalah mencari jantung. Sehingga pasti rendah tensinya. Dari mana tahu mana itu? Dari tekanan jantung. Tekanan. Karena dia mempunyai tekanan jantung yang lemah, denyutnya lemah ya. Mungkin kerasa denyutnya. Orang pijat harus ini pegang dulu, baru pijat. Wah, Pak jantung deh, hati-hati, dawang ke pijat kan. Bekerja gede, ini Pak tukang pijat ya. Oh, itu rahasia. Kalau tahu jantungnya itu dari mana? Kalau tadi tensinya itu kan karena dari denyutnya rendah. Kalau jantung itu tahunya dari Ini telunjuk ini jantung. Di sini nadinya adalah tekanan jantung. Itu tadi. Sini ya. Nah, juga Apa gitu? agak rendah. Jantung ini hati. Kok dia nggak dapet ya? Berarti di sini kan? Ini sih. Kayak saya lebihan makan goreng. Pasti senang goreng. Iya. Rendah. Kok? Nggak seneng banget. Karena apa? Hatinya panas. terasa itu aja. Terasa. Emang perlu latihan ya. Jantung, hati, ginjal. Nih ada jam nih. Saya kan dapet ya kamu. Ini dapet denyutnya nih. Jangan di sini. Di sini juga kerasa aja. Iya, ini tiga ini ya. Tapi tempatnya nanti lain. Nah, ini jantung, hati, ginjal. Sekalian kita raba. Satu-satu kita cari. Kencing maka pekat. Iya. Berarti ginjalnya. Ginjal masalah. Dari mana? Artinya saya sakit, ada kelainan ya. Itu Kurang dari air putih detak hati. apa dari sini? Dari detaknya. Air putih kurang lebih. Karena tekan pes nih, kurang lancar nih, order balen tawang. Sini itu udah bisa diagnosa. Sama nih, agak lemah, Ya, mungkin di sini mas. kurang bobok. Makanannya juga jadi. Nah, niko dasarnya pemeriksaan ya karena dengan terlatih akan lebih peka nanti. Bisa ngelimut dawa kita itu. Ingat di sini dan di sini. Sini. Kalau kiri jantung, hati, ginjal. Ini jantung, hati, ginjal. Temannya adalah usus kecil, kantong empedu, dan kantong kemih. Kalau ini paru-paru, limpa, perikardium. Temannya apa? Usus besar, limpa, lambung, perikardium, sanjau. Ini jantung, Kanan paru-paru. Tadi itu. kalau bulu mundur dia, keduanya dia bisa sangat peka. Kalau di kanan itu nanti tuh sih paru-paru, Yang kanan paru, limpa, limpa, perikardium. perikardium. Yang
sampai saksi dia paling ketawa, nah, ditunjukkan oleh badan sendiri. Nah, ini pun memerlukan kepekaan. Kadang-kadang sih bisa juga melihat orang memang denyut nadinya. Kalau Tiang dulu sebelum sakit, dokter Tiang cari, saya cek nadi, lemah detak nadi, tapi kuat. Detak nadi Tiang lambat tetapi kuat. Tahu dia, pasti senang olahraga itu dia. Benar, Tiang memang olahraga bila lari angkat berat. Detaknya lambat tapi kuat. Ya nak jarang olahraga pasti detaknya merudungnya. Ya nanti silahkan sendiri ini bisa kita pegang, kita bisa dengan sendirinya. Oh di sini ya. Nah kalau dalam prognoses, Jadi kan jantungnya detaknya kencang lambat, kalau yang lainnya hati sama ginjalnya. Artinya di balen. di sini ya, jangan turun di sini. Dekat sini dia. Ini pasti hati ya kalau kena. Hati apa? Dekat hati. Dalam perjalanannya prosesnya gejala yin bisa berubah menjadi yang. Jika yin berubah ke yang, ini berarti baik. Jika tadinya gejalanya yin, dingin, hipo, setelah kita terapi dia naik melonjak menjadi yang. Itu artinya baik, ada perubahan. Kalau berubah ke level yang lain, yin kita beri terapi, kita periksa, tambah yin, itu balian lam. Menular pasien, lam itu pasien tambah sakit. Makanya hati-hati, mijat kalau memijat orang senang, tambah sakit bisa. Benar dipijat-pijat, keluar agawan mijat, karena apa turun ya. Kalau makin lama itu bersifat menurunkan ya. Makanya orang yang ingin tidur pasti lama pijatnya. Acek ya api mengkelung. Sama kia, mana ayo? Pengenannya sudah pijat, cek buat ayo. Coba pijat sebentar, aktifkan tangan, pasti gede ayo. Dia tidak sadar, padahal udah pijat kejam. Makanya di anamnesia kita kayak Pak Bintang berkiam harus kaiting keliling dia kenyal kan, dia perlu istirahat, maka istirahatkan. Atau tanya dia, apa kalau ada gaya dia? Mau pijat kemudian nih. Berarti aku keliling, janji harus semua. Jangan lama pijat. Aktifkan lagi. Nah, Pak Irang jadi kalau yang pijat saya, aku dengan sekarang bayi baru cuma ke budi. Nah, ke mengenai teori yang ada di Malaysia. Ada bukunya di bawah. Baru minjem besok ya. Lagi mulai izin dalam rangka Mengerehat lurus. Kacang beliau. kalau jawabannya kunci. Kunci mana? Di Ranade. Ranade. Di waktu ini kan karir agak makin pertanggung jawaban. Benjang
bukan dari mana ini uang saya gitu. Pengen kampus. Terus Gedung tadi. motor yang sana ya, yang dari Siman. Iya, iya. Lapor padoan. Laporan. Keyakinannya. Nah, boleh. Kelebihan tidak ada. Ya jangan juga. Dan kan orang saya punya sebetulnya, tapi saya pasti adalah teori yin yang. Ialah teori Lusing. 5 unsur. Yu itu 5, Sing itu unsur. Nah, dalam teori ini setiap fenomena yang terjadi baik dalam mikro maupun makrokosmos digolongkan dalam 5 unsur itu tadi. Yang mengingat adalah katla. Katla ya. Apa? Hampir mirip sama Pancamabuddha kan Pak Haji? Ya, benar dia. Katla. Di sini kan tidak ada udara. Katla. Kanya. Kayu api, tanah. Lagi gambar. Kenapa kayu belum dulu? Untuk bahan bakar api. Kayu dulu untuk bahan bakar api kan? Kayu itu paling tinggi. Yang sakit adalah pasti unsur kayu pertama. Unsur kayunya apa? Hati. Makanya hati-hati dengan hati. Jangan sampai sakit hati. Kan pasti sakit tadi karena perasaan. Budi kalian pernah sakit. Sing ada kalian pernah sakit jantung sing ada. Karena hati kerasa. Nah, itu disebut dengan teori Lusing. Pergerakan unsur ini yang bergerak bisa saling menghidupkan, menguatkan, bisa menindak. Nah, teori ini memberi peraturan serta menjelaskan tentang hubungan sifat gerak perubahan dan keadaan dari unsur tersebut. Hukumnya apa? Nah, ini ya. Ada hubungan menghidupkan. Dia dapat berarti melahirkan atau membantu pertumbuhan. Ini saya katakan hubungan ibu anak. Maksudnya jika pribadi kuat, maka apa yang harus dilakukan? Pemijatan. Pribadi kuat. Berarti anaknya Diturunkan. Jika pribadi lemah, ibunya ibunya dikuatkan. Ini teorinya. Jika pribadinya turun, yang perlu dinaikkan adalah ibunya. Jika pribadinya naik, maka anaknya diturunkan. Tapi mereka tak paham bagaimana maksudnya. Kita lihat ini hubungan ibu dan anak.
ini adalah pribadi, yaitu jantung. Ini adalah ibu, ini adalah anaknya. Siapa itu yang sebelumnya adalah ibunya, ini adalah anaknya. Pribadi. Jalannya ke kanan, ya. Berarti jantung itu ibunya, api itu pribadinya jantung, habis itu limpa itu anaknya. Jalannya muter selalu ke kanan. Kalau ini pribadi, ibunya. Berarti ibunya Air, itu ginjal. api. Ginjal, air. Ginjal air. Kan sebelumnya Sebelum. Iya. Sebelum. Sebelumnya ibu, habis itu ginjal air. Anaknya adalah ya. Ingat, sebelumnya bukan di atas. Oh ya. Kemudian ada namanya hubungan membatasi, menghidupkan, membatasi, mengalahkan, menguasai, menjajah, membunuh. Tanah bisa membunuh kayu. Padahal kan kayu bisa hidup tanah. Balik dia, tanah ini bisa hidup kayu. Ada longsor, suruh kayu itu cara mengambil simbol. Nah biasanya kan logam, tanah menghidupkan logam. Logam ini bisa menghina kayu. Padahal ya kan ini bisa menghina dia. Kenapa? Kayu retak, logam retak kayu. Kan bahaya kalah. Padahal kayu ini menghidupkan logam. Kan dia udah pernah ya. Pernah deh, tapi dia terbalik sekarang. Benarnya kini itu bisa berhubungan timbal balik. Benar ada bisa hubungan penindasan dan penghinaan. Jadi hubungan yang saling menghidupkan, jadi saling menghidupkan. Kayu hidup api, api hidup tanah, tanah hidup logam, logam hidup air. Jadi saling membatasi. Tanahnya ini ya. Tanah membatasi kayu. Kayu membatasi logam. Kembali dia set. Air membatasi api. Benar, air membatasi api. Benar. Kenyataannya pemadam kan bawa air untuk membatasi api. Api membatasi logam. Pandai besi Dilebur logam. untuk menjadikan arit besi glodo itu harus ada api. Ini panahnya ini. Tanahnya ada ya. Sini guys, bentar. Ini set.
Berarti itu air membatasi api, api membatasi logam, logam membatasi kayu, Ya. kayu membatasi tanah. Ya, jalan. Kenapa kayu membatasi tanah? Karena dengan tumbuh-tumbuhan biasanya tanah tuh nggak longsor gitu. Bisa Dihalangi oleh kayu. Nah, itu logika kalau berpikir hubungan membatasi, kemudian hubungan penindasan. Dia dua, ini tekanannya dua. Terlalu kuat sehingga tidak bisa menindas. Kayu hidup tanah, tapi berselium bisa kayu membatasi tanah. Terlalu kuat ya. Demikian juga tanah. Membatasi Dengan air terlalu kuat tanahnya bisa memendung dia. Nah, empal. Ia jenis tanahnya lolos ya. Tapi terlalu gede, terlalu kuat mau mendung dia. Atau cara mendungan lakindo bos kuat tanahnya, nyidai mau mendung. Itu betul betul. Hubungan saling hubungan menindak yang tadi menghidupkan kemudian membatasi ini menindak ini menghina. Ini kebalikannya tadi kan main bintang biasa, jadi kebalikannya ya lawannya yang naik bintang aja ke kanan perjalanannya, Iya. Iya, betul. ini ke kiri penghinaan. Api menghina air, air menghina tanah. Tadi dia dibendung oleh tanah air itu, gede lagi dihina tanah itu, jebolan bendung itu. Tadi dia membatasi tanah, membatasi air. Logikanya, baik saya pakai logika. Terus kalau api, tadi dia membatasi logam, sekarang logam menghina api, gimana contohnya? Logam menghina api. Ya ini dah. Pas keliru logam, tungku munculnya besi jenis. Kan tekol logam uruh ke besi atas berseliu matilah api. Makanya jangan makan malam-malam karena dapur dalam tubuh semua beres api ini germing-germing sesak bansaan matilah api. Ini dalam perut itu mati. Nanti fungsinya itu sebenarnya apa sih berarti dari keempat hubungan? Hubungannya mendiagnosa. Kita melihat orang ini airnya bagaimana hubungannya dengan api. Apa dia saling menghidupkan, dia akan normal. Apinya ini menghina air nih, sehingga dia sakit. Ginjalnya dengan jantung. Ini harus stabil kerja. Jantungnya api, ginjalnya air. Berarti ibaratnya kalau orang gemuk itu jantungnya lemah jadi Ya. ada ke apa dominan Air. air ada api. Berarti kalau
enteng. Kan enteng lah. Tapi ini kok api dengan air? Airnya ginjal, jantungnya api. Pas gede api, bahaya jantungnya. Kalau ginjal bermasalah, jantung pasti bermasalah. Dia berpengaruh nanti. Karena suplainya besar, benar dia memang gede, jadi kawan banget api bisa mati. Pernah melihat api yang diciprati air bisa gede? Buktinya, sing membunuh api air itu. Makanya memadamkan kebakaran, hati-hati urusan ini bisa tambah gede api. Yang kecil bisa tambah besar. Nah, air yang salah, makanya pemadam water cannon itu gede-gede ya. Nah, itu hubungan saling. Nah, ibu pribadi mana? Kalau jantung dalam keadaan si itu lemah, ada C kuat. Nah, jantung lemah, makanya maksud pribadi adalah jantung itu sendiri. Jantung ini adalah pribadi, dia apa namanya? Lemah. Ibu adalah unsur yang mendahului pribadi. Mana ini? Hati. Hati. Anak ini pribadi, ini ibunya anak. Demikianlah cara mengatasinya. Kalau pribadi naik, anak diturunkan. Budi bilang tadi. Berarti cara menurunkannya itu gimana? Limpahnya dan jika orang sakit jantung terlalu kuat, orang yang hipertensi, maka limpahnya dan turunkan dengan cara apa? Mudah ke kiri dan pijit dan lama. Pijit dan menurunkan tekanannya ke kiri. Perlawanan dengan jarum-jarum anti westport. Berarti kalau menurunkan itu udah ke kiri. Jangan bilang kiri. Tapi pajing misalnya apinya terlalu gede, bisa kita ambil juga dari logamnya tuh, parunya dinaikin juga gitu. Kalau pribadinya gede. Yang mana? Yang api kan misalnya apinya terlalu gede, jantungnya terlalu barbar, berarti bisa juga kita parunya diambil. Boleh saja. Tapi ini kan jauh. Yang lebih dekat dengan limpah. Tapi memang tetap mereka tuh berhubungan kan ya. Lopi ini buahnya bisa. Ini semua sih ada garisnya. Tapi lebih efektifnya adalah limpah ya. Bukan pribadi ibu dan anak. Pribadi yang naik, anaknya Bisa diturunin. dikatakan turunan pemain. Saat kita mendiagnosa, Misalnya kalau tadi saya raba tunjuk tadinya, ternyata
jantungnya turun. Tak jantungnya lemah. Nah, jantungnya lemah. Apa saya harus lakukan? Hatinya naik. Ibunya dinaikkan. Ibunya dinaikkan, yaitu meridian hati. Jadi kalau mau menaikkan putar ke kanan, sebaliknya Ke kanan sebentar, sebentar. jangan lama. Itu menguatkan, mentonifikasi namanya. Melemahkan itu mensedasi, sedasi dan tonifikasi. Di YouTube tak apa. Di YouTube tak apa. Ini dia. Bila pribadi turun, si ibu di punggung. Bila pribadi si ibu di punggung. Demikian juga sebaliknya. Ini teori ini pedih tapi berguna. Yang budi itu menunjuk pasti lebih gandrung dari belajar. Biasanya ini nggak ada dalam buku aku butuh. Ada, tapi jarang. Ini diambil dari buku akupunktur yang klasik. Qinglu itu teori meridian. Meridian itu disebut dengan Qinglu. Bahasa Cina. Hampir di seluruh tubuh. Sebentar saya kirim ini. Nah, yang saya foto. Saya kirim mudah-mudahan dibaca. Biasa setelah saya kirim sudah dibaca. Makanya saya lebih senang mengasih fotokopi daripada soft copy. Kalau fotokopian bisa dilihat sewaktu-waktu. Kalau yang soft copy mungkin buka laptop malas sebenarnya. Ada di HP ya, malas. Aku orang dia buka file terus simpan. Nah, dia ada tulis seluruh organ. Tapi untuk memudahkan ada beberapa yang dicatat, yaitu meridian umum ada 12, ada meridian istimewa juga, dan meridian hedon. Nah, di meridian ini dia menghubungkan permukaan tubuh dengan organ. Nah, sehingga di permukaan tubuh budi pijat dia bisa menstimulasi organnya. Ambil jalur meridiannya pinjam dengan pemijatan atau pinjamnya jika seakan sudah menyentuh ginjal. Apa yang dimaksudkan dalam meridian? Adalah chi. Energi. Nah, kalau pijat susah menentukan sudah bangun apa belum. Chi. Terkadang chi bisa tidur nih. Sehingga perlu pemijatan lama. Sama dengan akupuntur.
meridiannya tidak ada reaksi. Tusuk tidak terasa, dia diam. Jangan dikira itu yang benar tusukan. Tusukan yang benar adalah sakit. Tusuk terasa sakit, itu baru benar. Kalau ada orang mundur, ada sakit, tidak benar. Titiknya salah. Belum bangkit sinyalnya. Kalau orang benar, dia terasa sakit. Pasti diulang lagi, dimasukkan lagi. Hanya berulang-ulang. Ada yang dengan teknik mencocok tidak keluar, tapi diulang masukkan, baru terasa sakit. Coba mundur. Baru mundur. Nah, yang itu organ dengan kemudian jalan kemudian yang satu dan yang lain yang seperti. Nah, untuk satu kesatuan yang bereaksi bersama dalam rangsangan dua. Kemarin nanti Budi bicara sama, udah tahu meridian, udah tahu pijat, belum juga bereaksi dia. Cari terus, setelah aktif C-nya pasti terasa deh. Berarti kalau belum terasa, terus nih kayaknya lagi. Iya, pasti sakit jalan dia. Berarti C-nya lemah, Nah, tadi organ mana yang sakit dulu? Bisa. Organ luar atau dalam? Yang sakit dulu, yang duluan. Yang luar. Ini organ. Ini organ yin. Terdiri dari jari pagi, perikardium, banyak jari pagi, ada apa? Di jantung, limfe, Baru ginjal. ya, bawahnya apa? Yangnya belum hati, Jantung, empedu, jantung, usus kecil, limpa, lambung, paru, usus besar, besar, yang kantong kantung bumi, bumi. di perikardium dengan sanjau. Beri pemanasan. Di mana organ secara kedokteran memang tidak ada. Berarti dia tuh nggak ada. Tidak ada, tapi diyakini ada. Ya. Sancau. Oh, sancau itu organ juga. Bukan istilah. Oh, istilah. Pemanas. Metabolismenya. Tiga jauh ke pemanas, tiga pemanas. Nah, kalau online Bisa nanya. susah kan? Tidak bisa berulang-ulang. Kadang-kadang kelewatan. Dan kok itu ada pertanyaan dah gitu. Jadi biarlah tanya Pak Haji masuk ketemu mundur, mundur. Pada dasarnya seluruh tubuh
bisa dipijat. Walaupun kita tidak tahu meridian pijat tak apa ya. Kalau risikonya itu kenyal. Jika sudah tahu meridian, ambil titik meridian. Dia rawan sakitnya. Cuma itu sakitnya. Keluhannya akan berkurang. Ke meridian. Fungsi yang pertama ini juga ada yang luar sini. Baru usus besar dari ujung jari nomor 1. Kalau menguatkan dari ujung meridian ke ujungnya, dari nomor yang kecil ke nomor besar, Dari sini menguatkan. Kalau mau menguatkan dan nomor kecil ke besar. melemahkan. Kalau mau melemahkan dari besar ke balik kecil. dari besar ke kecil. Ya, saya ambil. Nanti kalau sakit tuh nanti kuat nanti. Maksudnya Karena pasiennya merasa sakit gitu. tergantung sekarang kalau misalnya. Oh ya kalau sakit nih ya berarti Jadi itu Ini dia Masalah. jadi nanti maksud misalnya dia kena Ini meridiannya. itu kan setiap tahun misalkan aku sakit nih di paruku lemah sering kos-kosan tuh. Kemudian meridian istimewa rehan depan dan belakang, dan dia berada di garis tengah. Ren dan du niki. Du dan ren. Cara mengingatnya yang mana du, yang mana ren. Meridian du adalah durian. Durian berarti belakang. Oh berarti belakang meridian du. Ren ada dua ya. Dia du itu dari sini naik ke belakang sampai lubang anus. Di belakang lubang anus dia masih di belakang. Ren dari sini sampai depan lubang anus. Garis tengahnya semua dia ada di tengah, tidak ada di samping. Berarti itu meridian istimewa. Cara menghilangkan ngantuk bahwa siapa sini ambil ini apa ya tak jeng tak kumis tak jenggot mungkin orang kuatnya jika sudah ini tersentuh pingsan. Oh, pantasnya di film kungfu tuh. Tapi mencari sini kan susah. Artinya kecepatan tidak aja pukul dengar aja. Gak pulang. Jadi dia ada di belakangnya. Karena itu di depan lubang. Ini lubang, ini lubang. Makanya itu gitu. Du, dia du. Durian.
itu ada. Ini yang istimewa dua. Sehingga dia ada di pusat. Dikasih ke kepala oleh di pusat, habis sini entahkan ini telinga sama tengah-tengah. Di sampingnya 2, depannya 3. Pernah lihat titiknya budak Keinginan Shaolin, si titik itu kacang dewa itu aja. kalau film Shaolin kan mesti cek-cek ya. Fenomena organ Indonesia. Maksudnya adalah organ campur. Yang mana organ campur? Mana organ campur? Sudah dalam. Iya ke 12 itu campur. Jangan organ dalam, kan luar. Kacang dalam keluar. Yang maksudnya adalah organ campur dalam tubuh manusia. Yang pasti fenomena organ. Teori ini berguna untuk menaikkan fisiologi serta fisiologi dari organ-organ atas dasar fenomena yang terlihat dari luar yang merupakan cerminan fungsi-fungsi organ dalam. Jadi ada cing buat makanan dan minuman. Itu karena cing. Ada Ci, itu energi materi. Ada subsan, ini apa nih? Semnya neganya yang lemah. Sehingga semangat apa yang turun, sehingga sem yang turun ini itu sem itu semangat. Bukan dia mau aja lain sem naik tinggi. Bersemangat sekali apa nih? Wah, marah-marah bisnis, marah-marah dia apa? Tahu dan disebut semangat jiwa. Biasanya pun melihat lah itu Apanya? sebelum melihat orang pada yang gini jangan apa langsung itu. Lihat juga dari gini ya. Terus ibu-ibu kan ibu pak agak endok bayar nih. Lagi gininya apa tuh? Kaku. Makanya anamnesia yang perlu ya kurangnya di sana. Jangan sama lu pahlawan. Aku bintawar apa sakitnya? Senang ya. Awalnya kita Kan yang tanya dia, Bu pasti kapal olahraga nggih. Nih betul. Oh niki gak kaku jantungnya gitu. Pasnya ngomong gitu. Nah, ini adalah ini ke makanan utama. Whey itu. Nah, siapa tahu macam ku ada whey gitu. Sehingga ada di rumah maksudnya saya rapute. Cicu
Ya, itu adalah sini untuk cairan tubuh semuanya yang aktif dan pasif. Sini